Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Widya Saputra, absen 21. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Nibanda. A. Pendahuluan. Weda adalah kitab suci umat Hindu yang diyakini merupakan sabda suci dari Brahman, Ida Sang Hyang Widiwasa, yang diterima langsung oleh para maharsi. Weda yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu Weda Shruti dan Weda Smriti. Terus yang kedua, yang B, pengertian Nibanda. Nibanda adalah istilah dalam bahasa Sanskerta yang merujuk pada bentuk tulisan atau esai yang terstruktur dengan baik. Kata Nibanda secara harfiah berarti mengikat atau mengumpulkan, yang dalam konteks tulisan berarti mengumpulkan ide-ide atau pemikiran secara sistematis dalam bentuk teks yang koheren. Terus yang ketiga, yang C, Nibanda dan sumber sastranya. Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa kitab Nibanda ditulis oleh para maharsi, pandita, cendekiawan Hindu yang memberikan ulasan dan pandangan berupa kritik, komentar, atau tafsir terhadap apa yang terdapat dalam kitab suci Weda. Terus yang D, yang keempat, jenis-jenis kitab Nibanda. 1. Darsana. Yang kedua, Vedanta Sutra. Yang ketiga, Agama. Yang keempat, Brahma Sutra. Yang kelima, lontar-lontar. Yang ke-1, Darsana. Pengertian Darsana. Yang ke-1 A. Pengertian Darsana. Darsana adalah kata dari bahasa Sanskerta dari akar kata DRS yang artinya melihat kemudian menjadi darsana. Kata benda artinya penglihatan atau pandangan. Terus yang B, pembagian Sat Darsana. Sistem filsafat India yang disebut dengan Sat Darsana adalah Nyaya, Vaisesika, Samkhya, dan Yoga, Mimamsa, Vedanta. Yang ke-1, Nyaya. Pendiri ajaran ini adalah Maharsi Gautama. Sistem ini juga disebut Aksapada dan Terkawada, ilmu berdebat. Sumber ajarannya adalah kitab Nyaya Sutra yang ditulis oleh Maharsi Gautama. Nyaya mengajarkan tentang logika. Nyaya keberadaan alam semesta terjadi pada gabungan atom-atom dari catur Mahabhuta, tanah, air, udara, dan api. Yang kedua, Vaisesika. Vaisesika adalah akibat dari penggabungan atom-atom pada catur Mahabhuta. Penggabungan atom-atom itu dilakukan oleh Tuhan. Tuhan dalam ajaran Vaisesika disebut dengan nama Siwa. Terus yang ketiga ada Samkhya. Samkhya bersifat dualistis karena mengakui adanya dua realitas sebagai asal mula dari segala sesuatu, yaitu Purusa dan Prakrti. Purusa dan Prakrti bersifat kekal dan tidak dapat diamati. Yang keempat, Yoga. Yoga mengajarkan latihan pengendalian diri jasmani
dan pikiran untuk mencapai tujuan akhir yang disebut samadhi. Terdapat dalam kitab yoga sutra yang ditulis oleh Maharishi Patanjali. Yang kelima ada Mimamsa. Mimamsa adalah ajaran yang bersifat pluralistis dan realistis dalam artian bahwa jiwa itu jamak, sedangkan alam semesta adalah nyata dan berbeda dengan jiwa. Yang keenam Vedanta Sutra. Vedanta artinya akhir dari Weda. Ajaran ini disebut pula dengan nama Uttara Mimamsa. Vedanta merupakan puncak filsafat India yang berdasarkan atas ajaran Upanishad. Yang kedua, Vedanta Sutra. Vedanta merupakan bagian dari Sadarsana, yaitu 6 sistem filsafat India yang ajarannya berdasarkan kitab suci Weda. Vedanta mengajarkan bahwa Brahman adalah realitas tertinggi segala tayat Weda, mengandung Brahman di dalamnya. Tujuan tertinggi dari Vedanta adalah kelepasan, melenyapkan penderitaan. Terus yang ketiga ada agama. Agama di samping kitab Veda, agama Hindu juga bergantung pada kitab agama. Ini ditunjukkan pada zaman Kali Yuga sekarang. Karena kemampuan manusia untuk menghubungkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa jauh lebih lemah dibanding dengan pada zaman Kerta Yuga. Menurut teori ajaran realitas, setiap yoga zaman memiliki cenderungan tertentu, terutama dalam hal kemampuan sifat manusia. Berdasarkan kitab-kitab agama, sistem pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dibedakan bentuknya 4, yaitu A. Sistem Janana, B. Sistem Yoga Samadhi, C. Sistem kriya atau ritual. Sistem kriya atau ritual secara esoterisme. Yang terakhir D. Sistem carya atau pemujaan dalam bentuk sistem eksoterisme. Terus selanjutnya yang 4 Brahma Sutra. Brahma Sutra adalah salah satu dari 3 teks utama yang membentuk dasar filsafat Vedanta dalam tradisi Hindu bersama dengan Upanishad dengan Bhagavad Gita. Yang terakhir yang kelima adalah lontar-lontar. Lontar-lontar hasil karya sastra yang mengandung ajaran agama Hindu, yaitu ajaran Tattva, Filsafat, ajaran Susila, Sesana, dan ajaran Yatna, nilai-nilai sejarah, pengobatan usada, sastra, dan ilmu pengetahuan tinggi lainnya. Bahan dasar pembuatan lontar-lontar yaitu rontal, daun ental, dan sejenis daun palma. Terus yang E, penerapan kitab di Banda dalam kearifan lokal Hindu Bali. Lontar Tattva memuat ajaran ketuhanan dan ajaran tentang penciptaan alam semesta, kelepasan, dan lain-lainnya. Beberapa jenis
Beberapa jenis lontar yang tergolong lontar tatwa: Ganapati tatwa, Inanasiddhanta, Bhuttawanakosa, dan Siwa tatwa. Selanjutnya lontar sesana atau etika, memuat ajaran tentang etika, kebijakan, tuntunan. Beberapa jenis lontar yang tergolong lontar sesana. Yang pertama Sana Samusjaya, yang kedua Slokantara, yang ketiga Siwasana, yang keempat Vratisasana. Yang selanjutnya lontar yajna, memuat petunjuk tentang pelaksanaan yajna. Beberapa jenis lontar yang tergolong lontar yajna: lontar yang berisi tentang petunjuk pelaksanaan dewa yajna. Yang pertama Dewa Tatwa, yang kedua Sudarigama atau Wariga, yang ketiga Caturweda, yang keempat Pancawahkrama. Lontar yang berisi petunjuk tentang pelaksanaan Pitra Yajna. Yang pertama Yama Tatwa, yang kedua Empulutu Aben, yang ketiga Kramaning Atiwatiwa, yang keempat Indi Maligya. Yang kelima selanjutnya lontar yang berisi petunjuk tentang pelaksanaan Resi Yajna. Yang pertama Kramaning Madiksa, yang kedua Yajna Samskana. Selanjutnya ada lontar yang berisi petunjuk tentang pelaksanaan manusia yajna. Yang pertama Dharma Kohuripan, yang kedua Eka Pratama, tiga Puja Kalapati, yang keempat Jotma Prakerti. Selanjutnya ada lontar yang berisi petunjuk tentang pelaksanaan Buta Yajna. Pertama Eka Dasadrutna, kedua Indik Caru, yang ketiga Lebur Sangsa, yang keempat Warasapati Kalpa. Yang selanjutnya lontar yang erat dengan pelaksanaan yajna. Yang pertama Wariga, yang kedua Wariga Gemet, yang ketiga Wariga Gemeng, yang keempat Wariga Ungu. Yang selanjutnya lontar-lontar puja mengantarkan yajna dalam lontar yang tergolong lontar puja. Yang pertama Weda Parikrama, yang kedua Surya Sewana, yang ketiga Arga Patra, dan terakhir Puja Kastraya. Sekian dari saya, Om Santi Sansan.